dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Sebelum itu, izinkan kami mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa masa depan itu bergantung pada apa yang kita akan lakukan pada hari ini. Berhubung kita sedang bersama, semoga kita bisa selangkah lebih maju ke masa depan yang mendatang bersama. Saya Niwayan Ari Damayanti, nomor absen 28, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igustina Nagastia Prabangsa, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dibagus Gasdana, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nino Mantiran Dewi, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Pandai Putu Sriwedani, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Putri Junilarta, nomor absen 35. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Salah satu kebijakan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia adalah Seikere. Kebijakan ini diterapkan dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Kebijakan ini menjadi salah satu pemicu perlawanan kaum muslim di Aceh terhadap pendudukan Jepang. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Jepang melancarkan serangan yang berhasil menghancurkan masjid dan pertahanan masyarakat Cotliang. Dalam serangan tersebut, pasukan Tengku Abdul Jalil menyingkir ke Balang Gampong Tungoh. Jepang pun melakukan pengejaran terhadap pasukan Tengku Abdul Jalil. Pada 13 November 1942, Tengku Abdul Jalil wafat dalam sebuah pertempuran melawan Jepang. Meskipun demikian, wafatnya Tengku Abdul Jalil tidak menghentikan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan pada tahun 1944 yang dipimpin oleh tokoh Teguh Hamid. Dalam menghadapi perlawanan Teguh Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak bersedia menyerah. Latar belakangnya, pada November 1944 muncul perlawanan pasukan Nyugun yang dipimpin oleh Teguh Hamid. Perlawanan ini terjadi karena Teguh Hamid tidak setuju terhadap praktik eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengerahan Romusa. Akhirnya, ancaman yang dikeluarkan Jepang tersebut memaksa sebagian pasukan Goigun menyerah sehingga perlawanan tersebut dapat ditumpas. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya, Dibagus Gasdana, nomor absen 10 kelas 11 MIPA 1. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada kronologisnya yang berisi awal, kemudian ada pertengahan dan juga akhir. Itu 4 ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari latar belakangnya. Nah, Singaparna ini itu merupakan suatu daerah yang terletak di dekat desa Tasikmalaya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, rakyat Singaparna ini itu dikenal sangat religius gitu dan juga memiliki jiwa patriotik yang tinggi. Nah, ketika Jepang itu melaksanakan politik Seikere atau sebuah ritual penghormatan kepada Dewa Matahari, itu dinilai bertentangan gitu atau melanggar ajaran agama Islam karena rakyat dari Singaparna itu banyak yang religius atau pada masa itu rakyat Singaparna itu mayoritas menganut agama Islam. Jadi karena hal tersebut bertentangan dengan agama Islam sehingga itu melatar belakangi perlawanan rakyat Singaparna. Nah, selain itu Jepang juga melakukan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Tasikmalaya. Salah satunya adalah kebijakan Romusa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai awal dari pertempuran rakyat Singaparna terhadap Jepang. Nah, pada masa itu rakyat Singaparna itu banyak dikirim oleh Jepang untuk menjadi Romusa atau kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Nah, akibatnya itu tidak sedikit juga masyarakat Jepang yang meninggal karena tindakan Jepang tersebut tidak mengenal peri kemanusiaan. Nah, selain itu, masyarakat Singaparna juga diwajibkan untuk menyerahkan hasil padi dan juga beras secara paksa, kemudian menjerat dan juga menindas. Nah, sebagai respon atas penindasan tersebut, pada Februari 1944,
rakyat Singaparna di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa itu melakukan penyerangan terhadap Jepang. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke yang kedua dari kronologisnya, yaitu penahanan polisi Jepang. Nah, karena rakyat Singaparna itu melakukan perlawanan gitu, sehingga Jepang itu dia ingin melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan mengirimkan utusan berupa polisi kemiliteran. Nah, namun polisi yang dikirimkan itu atau utusan yang dikirimkan itu malah dilucuti gitu senjatanya dan juga ditahan oleh pengikut dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, si Kiai Haji Zainal Mustafa itu dia itu memberikan ultimatum gitu kepada Jepang agar segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, namun kalau nggak diberikan gitu ultimatumnya itu kepada maksudnya kemerdekaan itu tidak segera diberikan kepada Indonesia, maka rakyat Singaparna itu akan menyerang atau melakukan pertempuran kepada rakyat Jepang gitu, yang akan membahayakan keselamatan orang-orang Jepang. Nah, setelah itu kemudian Jepang pun akhirnya karena putusan pertama itu dilucuti senjatanya atau ditahan, Jepang kemudian kembali lagi mengirimkan utusan kepada rakyat Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan perundingan. Nah, tapi utusan yang kedua ini itu utusan Jepang itu bersifat sombong dan juga congkak. Nah, sehingga itu memicu amarah dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, oleh karena itu, utusan yang kedua ini itu juga sama ditahan dan juga dilucuti senjatanya oleh pengikut atau rakyat Singaparna di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan akhirnya. Nah, akhirnya karena udah 2 kali tuh mengirimkan utusan, karena udah 2 kali jadinya kan Jepang itu kesel gitu kan. Nah, karena Jepang itu udah kesel karena 2 kali udah mengirimkan utusan kepada Kiai Haji Zainal Mustafa tapi malah dilucuti, sehingga Jepang pun mengirimkan pasukannya ke Sukamana. Nah, pasukannya Jepang itu terdiri dari Tokeitai atau polisi kemiliteran dan juga Tokebetsushi yang dikirimkan ke Sukamana oleh masyarakat Jepang gitu. Nah, selanjutnya itu karena pertempurannya itu berlangsung selama 1 jam. Nah, pertempuran itu dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa bersama rakyat Singaparna itu dengan suara takbir. Nah, selanjutnya pertempuran itu dari pihak Jepang itu dia menyerang dengan menggunakan bambu runcing dan juga pedang runcing, dan dia itu bertempuran mati-matian sampai titik darah penghabisan gitu. Nah, pada akhirnya pasukan atau rakyat Singaparna itu kalah dari masyarakat Jepang itu karena keunggulan dari persenjataan yang dimiliki oleh pasukan militer Jepang itu lebih unggul dibandingkan dengan pasukan Jepang gitu, karena pasukan Jepang itu kan lebih modern ya, sehingga dapat mengalahkan pasukan Singaparna. Nah, pada akhirnya itu rakyat Singaparna itu kalah dan juga Kiai Haji Zainal Mustafa itu ditangkap. Nah, sehingga pada 25 Oktober 1944 Kiai Haji Zainal Mustafa itu akhirnya dia dibunuh atau dihukum mati oleh Jepang karena atas perlawanan dia itu memimpin perlawanan rakyat Singaparna untuk melawan Jepang. Jadi demikian untuk presentasi kali ini yang diakhiri dengan kekalahan dari pihak rakyat Singaparna untuk melawan Jepang. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang, dan akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Bye-bye. Selanjutnya, perlawanan rakyat Papua terjadi pada tahun 1943 di 2 daerah yang berbeda. Yang pertama, perlawanan rakyat Papua di Biak. Dilatar belakangi kekecewaan masyarakat Papua terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang di Papua yang diberi nama Gerakan Koreri. Nah, dalam perlawanan ini dipimpin oleh tokoh yang bernama El Rumkorem. Kronologis, dalam perkembangannya, Gerakan Koreri ini menolak segala bentuk pengaruh asing di wilayah Papua. Biak merupakan pusat pergolakan melawan Jepang dengan menggunakan senjata seadanya. Nah, rakyat Papua melakukan perlawanan dengan menerapkan strategi gerilya yaitu taktik perang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tetapi penuh dengan kecepatan oleh kelompok yang lebih sedikit sehingga lebih fokus dan lebih efektif serta memanfaatkan keunggulan kondisi geografis. Dan pada akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi kegigihan para pejuang Papua. Pasukan Jepang pun memilih meninggalkan Biak. Biak merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Oleh karena itu Pulau Biak dikenal.
Yang kedua, perlawanan rakyat Papua di Yapen. Nah, dilatar belakangi sebagai daerah pertama di Indonesia yang bebas dari kependudukan Jepang, perlawanan di Papua meluas ke berbagai daerah. Perlawanan rakyat Papua di Yapen dipimpin oleh tokoh Silas Tares. Kronologisnya, perlawanan rakyat Yapen Selatan berlangsung cukup sengit dan berlangsung lama sampai tentara Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu. Rakyat Jepang, khususnya Yapen Selatan, memiliki kegigihan dalam menghadapi kekuatan Jepang. Dan pada akhirnya, rakyat Yapen Selatan mendapat bantuan senjata dari sekutu dan mampu mengalahkan pasukan Jepang. Berbekal kegigihan ini, rakyat Papua berhasil mengusir Jepang dari wilayah Papua. Sekian penjelasan dari perlawanan rakyat di Papua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perlawanan peta di Blitar. Nah, perlawanan ini disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu ada pemerasan ekonomi, rendahnya status perwira peta, dan pengerahan Romusa oleh Jepang. Tentara peta meyakini bahwa keberadaan Jepang di Indonesia hanya menambahkan kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, tentara peta di Blitar melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dikenal dengan nama Pemberontakan Tentara Peta Blitar. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sodanco Supriyadi pada 14 Februari 1945. Dalam perlawanan tersebut, pasukan peta menembakkan mortir ke kediaman perwira militer Jepang dan menembaki markas Ken Peitai dengan senapan mesin. Lalu pada tanggal 29 Februari 1945, Sodanco Supriyadi dibantu oleh Sodanco Muradi memimpin perlawanan secara terbuka. Nah, perlawanan tersebut dilakukan dengan cara menyerang beberapa pos penjagaan Jepang di Blitar. Nah, dalam menghadapi perlawanan tersebut, Jepang menggunakan strategi tim muslihat dengan cara komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Selanjutnya, pasukan Jepang mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkut ke markas Ken Peitai Blitar untuk selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Baik, sekian dari penjelasan saya. Perlawanan rakyat Kalimantan pada 16 Oktober 1943 yang dilatar belakangi oleh kedatangan Jepang yang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Terdapat 2 perusahaan Jepang yang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa atau Romusa. Selain itu, Jepang juga merampas harta benda milik penduduk suku Dayak untuk keperluan perang. Bahkan, Jepang juga merekrut penduduk lokal untuk dijadikannya mata-mata. Nah, ini tuh bertujuan agar Jepang mampu meminimalkan usaha pemberontakan yang mungkin terjadi pada masyarakat. Untuk itu, selain aksi tersebut terjadi aksi pemerkosaan. Hal inilah yang kemudian memicu yang namanya perlawanan. Nah, tokoh perlawanan rakyat di Kalimantan itu salah satunya adalah Pangsuma. Dan beginilah kronologisnya. Kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu yang bernama Osaki. Selain kejam, Osaki juga memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Pangsuma memenggal kepala Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kemtai Kaizu Nagatani di Meliau. Pangsuma dan pengikutnya juga melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik yang bernama taktik gerilya, sehingga itu mengganggu aktivitas Jepang yang ada di Kalimantan. Walaupun jumlah pasukan yang lebih sedikit, Pangsuma berani melawan pasukan Jepang dengan memanfaatkan keunggulan kondisi alam seperti hutan belantara dan juga sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Hal itulah yang dinamakan kronologis perlawanan rakyat Kalimantan. Dan pada akhirnya Pangsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya. Akibat dari adanya mata-mata dan perlawanan berhasil dipadamkan oleh Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang tetap terkabulkan. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Pangsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan ke perlawanan rakyat Indramayu. Yang melatar belakangi perlawanan ini
yaitu dimulai dari Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942 dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah terutama pada minyak bumi yang dimanfaatkan untuk perang. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada bulan Maret 1942. Perlakuan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia dari Jepang sangatlah kejam, sehingga terjadi pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia. Perlakuan yang didapatkan seperti adanya paksaan untuk menyetopkan sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau bisa disebut dengan rumusa. Haji Madrian pun lalu bergerak memimpin perlawanan di desa Karangampal Sindang, Indramayu. Namun akhirnya perlawanan ini dihentikan Jepang dengan perlakuan yang sangat kejam. Kronologis dari perlawanan rakyat Indramayu diprakarsai oleh petani dan juga dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kiai Sengseng. Pada bulan Maret 1944, petani yang ada di desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Dari hal tersebut, rakyat Indramayu mulai mengobarkan perlawanan terhadap Jepang pada bulan April 1944. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa satu kompitruk melalui desa Kedung Bundar. Setelah itu ditambah lagi satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kaplongan. Sebelumnya, para petani di desa Kaplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap untuk mempersenjatai diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Setelah pecahnya pertempuran yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintahan Jepang baik sipil maupun militer. Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun pengiriman Haji Abdullah ternyata hanya sebagai taktik Jepang untuk menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi tersebut, banyak pemimpin di Indramayu ditangkap dan ditahan di sel tahanan Pendopo Indramayu. Jepang pun melanjutkan siasat dengan menyebarkan pamflet yang berisi agar rakyat Indramayu menyerahkan diri ke Pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak mulai curiga pun mulai berdatangan ke Pendopo. Perlawanan rakyat di Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya kiai dan juga ulama desa yang berhasil ditangkap. Dampak dari perlawanan ini yaitu terjadi pemberontakan para petani Indramayu yang berakhir pada bentrok fisik yang membuat korban jiwa berjatuhan. Banyak juga tentara Jepang yang tewas, begitu pula dengan para petani dan ulama yang gugur dan juga dipenjarai oleh Jepang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.